Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu. Ini berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju, pasti semua akan ngomong tidak setuju. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Saleh, ini kan ikhtiar ya Pak, bagaimana kita bisa membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Tapi pertanyaannya sebetulnya dari sekian pengguna BBM Pak, berapa banyak yang sebetulnya harus disubsidi dan berapa banyak yang harusnya tidak pakai tapi akhirnya menggunakan BBM bersubsidi ini? Ya kalau yang di Pertalite ini Mas Leo ya, kalau tadi kita sampaikan bahwa populasi kendaraan roda 2 itu di atas 100 juta. Kendaraan roda 2 di atas 100 juta, ya. Maksudnya motor ini Pak ya? Motor dan sebagainya. Oke. Kemudian mobil-mobil itu misalnya mobil yang kelas 1.500-an sampai 2.000 itu di atas 6-7 juta. Nah ini kelompok-kelompok jika kita bisa membeli mobil, mestinya kita bisa membeli BBM non subsidi. Yeah. Mestinya kita melihat dari perspektif itu. Logikanya begitu ya. Nah ini yang kita selalu sampaikan dan tadi bagaimana cara kita mengelola subsidi ini. Yeah. Diskusi kita sudah cukup panjang ya, bertahun-tahun kita mencoba mencari cara terbaik untuk menuju ke distribusi subsidi tertutup. Yeah. Nah, My Pertamina yang tadi dijelaskan Bu Nike itu adalah bentuk subsidi tertutup yang new life, apa istilahnya yang setelah COVID ini kan kita new normal. Nah itu bagian dan masyarakat saya dari beberapa kunjungan kami ke lapangan itu sebetulnya lebih adaptif, lebih cepat menerima tadi yang Ibu Nike bilang bahwa pendaftaran dan sebagainya. Jadi ini ikhtiar ini Mas Leo dan teman-teman semua, ikhtiar sistem digitalisasi transaksi elektronik adalah ikhtiar kita untuk menuju ke sistem distribusi tertutup yang tepat sasaran. Jadi betul-betul mengarah siapa yang berhak, orang. Jadi tidak lagi nanti kita akan mensubsidi pada harga. Itu saya lihat poinnya yang subsidi energi My Pertamina ini. Jadi kelihatannya akan lebih besar peluangnya mana Pak Saleh? Akan efektif dengan salah satunya menggunakan My Pertamina itu? Atau memang harus ada usaha lain? Karena kita kan tidak tahu harga minyak mentah di atas $100 ini sampai kapan ini Pak Saleh? Bagaimana Pak? Bahkan kalau kami di BPH ini Mas Leo kan kami melaksanakan perintah bahwa ini ada 23,05 juta kiloliter yang harus disalurkan. Ya. Nah, BBM bersubsidi ya? Pertalite yang JBKP, Pertalite, kompensasi. Yeah. Nah kemudian ya ini kita atur ini. Nah kalau kita tidak menggunakan sistem elektronik, digitalisasi ini sulit sekali kita mengontrol itu. Nggak mungkin, sulit sekali. Terlalu lama prosesnya. Yeah. Dan kalau sekarang ini bisa kita terapkan My Pertamina ini. Jadi yang terjadi saat ini meskipun kita sudah mulai dengan digitalisasi, tapi orang itu bisa mengisi BBM berulang-ulang. Jadi Mas Leo bisa ngisi di SPBU A, pindah lagi SPBU B. Padahal sebenarnya aturan BPH Migas tidak boleh, harus sekali ngisi. Katakan kalau solar itu mobil kendaraan pribadi itu misalnya. Karena antar SPBU tidak link begitu ya. Dengan My Pertamina ini nanti tidak bisa lagi terjadi itu. Jadi itu sangat positif buat penghematan, pengendalian. Baik, terima kasih Pak Saleh. Mas Komaydi, itu secara teori kan bagus. Tapi kira-kira akan efektif tidak untuk meredam atau membuat masyarakat itu berhemat menggunakan konsumsi BBM bersubsidi itu? Iya, saya kira efektivitasnya kita lihat sambil jalan ya, Mas Leo. Tetapi ini saya melihatnya ini bagian dari upaya untuk menuju subsidi yang tepat sasaran, yaitu subsidi itu pada umumnya kalau di negara maju ke orang Mas, bukan ke barang. Kalau ke barang ini semua pihak kemudian bisa mengakses, seperti yang terjadi pada BBM. Dan secara filosofi subsidi di dalam subsidi BBM ini ada sesuatu yang terbalik sebetulnya ya Mas. Kalau di dalam teori ekonomi maupun kebijakan publik, subsidi itu prioritasnya adalah untuk yang tidak berdaya beli. Jadi masyarakat yang
paling miskin mendapatkan jatah yang paling banyak. Betul. Tetapi di dalam konteks BBM ini kan terbalik kemudian, yang bisa membeli mobil yang mendapat jatah yang lebih banyak karena tangkinya lebih besar. Nah, ini saya kira bagian dari upaya untuk kita sama-sama tata, Mas. Karena ini kan ruang fiskal kita di tahun 2022 ini, Mas. Pendapatan kita kan kita proyeksikan 1.800 triliun, sementara pengeluaran dengan COVID ini sekitar 2.700. Jadi tidak ada tambahan ini pun, defisit ini sudah 900 triliun sebetulnya. Ini angka yang luar biasa besar. Kalau kemudian Bu SMI mengajukan tambahan subsidi sebesar 500, ini defisitnya di atas 1.000 kemudian. Nah ini saya kira juga sama-sama kita pikir, karena ke depan ini kita semua yang akan menanggung. Jadi supaya semuanya ini bisa kita alokasikan untuk yang lebih tepat sasaran. Karena kalau semuanya ke energi, tentu jatah yang lain akan berkurang nih, Mas. Betul. Misalkan subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, subsidi pupuk untuk saudara-saudara kita yang profesinya petani tentu akan berkurang. Nah, kita harus sama-sama bijak untuk melihat kira-kira mana nih yang paling optimal untuk bisa produktif APBN kita, begitu. Baik, terima kasih Mas Komaydi. Bu Nika, sebenarnya berapa sih Bu harga keekonomian BBM baik bersubsidi maupun non subsidi? Bisa diperjelas ulang mungkin di saat ini? Jadi dengan harga ICP hari ini kan kita setiap bulan ya kita melakukan review harga. Kalau kita lihat sebetulnya untuk Pertalite itu harga keekonomian dengan zero margin ya, itu 17.000. 17.000 rupiah untuk sekarang, Pertalite ya? Iya, dan sekarang kita jualnya 6.450. Untuk solar harga keekonomiannya 18.000. 18.000 solar? Betul. Untuk Pertalite, untuk Pertamax juga sama, 18.000. Jadi sebetulnya pemerintah ini mensubsidinya besar sekali. Gitu. Untuk setiap liter Pertalite yang dijual, itu subsidinya 9.550. Gitu. Kemudian untuk setiap liter solar yang dijual, subsidinya lebih besar lagi. Karena harga keekonomian 18.000 dijual dengan 5.150. Jadi sebetulnya upaya yang harus dilakukan itu dari sisi masyarakat juga adalah penghematan penggunaan BBM. Jadi lebih diperuntukkan untuk kegiatan produktif. Karena maksudnya subsidi ini selain tadi memang untuk ke pihak yang tepat, juga untuk mendorong gitu ya perekonomian itu bergerak. Gitu. Karena itu penting kedua pihak karena dalam hal ini kan sekarang beban negara itu besar sekali. Jadi negara tuh hadir gitu ya untuk meningkatkan, menjaga daya beli masyarakat dan menjaga supaya inflasi tidak naik, harga tidak naik. Tapi dari sisi masyarakat itu perlu. Mungkin saya juga ingin menambahkan tadi bahwa digitalisasi Pertamina ini sudah dilakukan dan hari ini kita bisa memonitor orang yang kemudian melakukan pembelian berulang dari satu SPBU ke SPBU yang lain dan hari ini sudah kita kunci. Kan batasannya untuk kendaraan roda 4 yang untuk truk itu maksimum untuk solar tuh 200 liter. Jadi ketika pembelian itu dalam sehari sudah lebih dari itu, otomatis nozzle-nya tuh ngelok, mengunci. Tidak bisa keluar. Dimanapun. Karena ini kan sudah terkoneksi semua. Dan ini pun bisa, saya bisa lihat di gadget. Bisa dipantau langsung bisa di ini. Nah nanti pengaturannya ketika tadi jenis kendaraan yang berhak mendapatkan BBM subsidi itu sudah ada dari pemerintah, maka itu pun yang kemudian di luar dari kereta itu kita akan ngelok. Gitu, dia data nggak bisa diantri di Pertalite, diantri di Biosolar itu tidak bisa. Jadi kita akan mengatur secara sistem karena kita sudah menyelesaikan tahapan pertama adalah digitalisasi SPBU. Gitu. Jadi nantinya kita akan by system, tidak ada lagi judgement di lapangan yang Bang Leo juga tahu banyak sekali terjadi kekerasan, ada yang dipukul, ada yang sebagainya gitu. Jadi ini kita kendalikan secara sistem. Baik, terima kasih Bu Nika. Mas Sugeng, kita melihat kan tadi sudah dijelaskan Bu Nika, selisih disparitas harga ini besar ya Mas ya, antara harga yang dijual dengan harga keekonomian. Bagaimana kita semua, bukan hanya pemerintah tentunya, DPR juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa kuota subsidi ini cukup, Mas Sugeng? Ya, jadi betul bahwa problemnya sekarang karena dari sisi supply and demand saja, khusus BBM ya, kita lantas dari sisi crude saja, kita dari sisi volume kita impor apa yang kita butuhkan
konsumsi setiap hari itu kurang lebih 1,4 juta barrel, sementara lifting minyak kita terus turun juga. Dan ini problem yang juga mendasar. Jadi di hulu, dari sisi hulu dan hilir memang kita nih ada problem di BBM ini. Yang terlebih khusus nanti yang lebih luas adalah apa yang disebut dengan energi fosil. Fosil memang sudah menjadi masalah. Kembali kepada tadi tepat sasaran dan sebagainya, apa yang dilakukan Pertamina itu adalah cara-cara bagaimana agar subsidi itu tepat sasaran. Karena memang subsidi itu mestinya adalah untuk meningkatkan atau setidaknya untuk mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat, tidak untuk menurunkan harga barang. Kalau harga barang diturunkan itu yang menikmati seluruh kelompok masyarakat, tidak hanya kelompok masyarakat. Jadi tidak tepat juga ya? Ya, tidak. Jadi hak semua orang untuk menikmati barang dengan kualitas dan harga yang sama. Tetapi kewajiban negara untuk agar orang-orang yang tidak mampu menikmati barang dan dengan kualitas dan harga yang sama itu agar mampu. Itulah fungsi subsidi. Ideologi subsidi adalah untuk meningkatkan daya beli atau mempertahankan kemampuan masyarakat untuk dalam konteks daya beli. Nah, inilah problem mendasar. Intinya ke depan kita harus subsidi adalah kepada orang atau kepada keluarga. Dan betul yang disubsidi itu adalah orang tidak mampu. Bagaimana mobil, misal orang mampu beli mobil malah mendapat subsidi lebih besar karena tangkinya lebih besar dari yang motor. Itu kan juga kebalik. Dan juga dalam hal yang lebih luas lagi, yang mendapat subsidi itu kalau kita lihat dalam sisi energi berkualitas itu adalah energi yang relatif menyumbang karbon justru. Nah, inilah yang ke depan dari fenomena-fenomena ini memang sudah waktunya kita untuk masuk energi baru terbarukan, mengingat fosil yang kita miliki berupa minyak, gas dan batu bara sudah sangat terbatas dan ada problem-problem gitu dalam hal ketersediaannya. Itu yang jadi masalah kita hari ini. Baik, terima kasih Mas Sugeng. Tadi di bagian awal segmen ini kita dengarkan kutipan Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini kita masih kuat menahan Pertalite tidak naik. Tapi kalau kemudian harga minyak mentah terus naik, apakah itu pertahankan terus? Apakah Pertalite tidak bisa naik? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.